Halo sahabat sejarah, selamat datang di channel Petok Legenda Nusantara. Kali ini kita akan membahas salah satu tokoh besar yang melegenda dari tanah Sunda, yaitu Prabu Siliwangi. Seorang raja agung dari kerajaan Pajajaran yang namanya abadi hingga sekarang. Dikenal bijak, pemberani, sekaligus penuh misteri, kisah hidupnya bukan hanya tercatat dalam sejarah, tetapi juga terpatri dalam legenda. Dari kejayaan Pajajaran, ajaran hidupnya yang luhur, hingga cerita mistis tentang harimau putih yang dipercaya masih menjaga tanah Sunda sampai hari ini. Penasaran bagaimana kisah lengkapnya? Wajah berpikir yuk kita telusuri bersama dalam alur cerita 5 bab, mulai dari awal kehidupannya hingga warisan dan legenda abadi yang ia tinggalkan. Nama Prabu Siliwangi begitu melegenda di tanah Sunda. Ia dikenal sebagai raja besar dari kerajaan Pajajaran yang memerintah pada abad ke-15. Namun, sebelum ia menjadi penguasa, kehidupan Prabu Siliwangi sudah dipenuhi dengan kisah-kisah penuh simbol dan tanda kebesaran. Dikisahkan bahwa ia adalah putra dari Prabu Anggalarang, seorang raja dari kerajaan Galuh. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang cerdas, bijaksana, dan memiliki wibawa besar. Banyak orang percaya, bahkan di masa mudanya, Prabu Siliwangi sudah ditakdirkan untuk menjadi pemimpin besar. Kisah kelahirannya pun kerap diselimuti nuansa mistis. Orang-orang tua dulu mengatakan, setiap kali nama Siliwangi disebut, hawa tenang dan damai sering menyelimuti suasana. Itulah sebabnya, sejak kecil ia dianggap sebagai sosok istimewa yang membawa keberkahan bagi tanah Sunda. Prabu Siliwangi tumbuh di lingkungan kerajaan dengan pendidikan yang sangat ketat. Ia diajarkan ilmu kepemimpinan, strategi perang, serta nilai-nilai kesundaan yang luhur. Tidak hanya itu, ia juga dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dengan rakyat. Sejak muda, ia sering turun ke desa-desa untuk melihat kehidupan rakyat kecil. Hal ini membuatnya dicintai bukan hanya sebagai calon raja, tetapi juga sebagai sosok pelindung bagi masyarakat. Para guru dan pengasuhnya menyebut Siliwangi sebagai anak yang cepat belajar. Ia tidak hanya menguasai ilmu bela diri dan strategi, tetapi juga fasih dalam ajaran keagamaan. Dengan karisma dan kepandaian itu, semakin jelas bahwa kelak ia akan menjadi tokoh besar dalam sejarah tanah Sunda. Dalam perjalanan mudanya, Prabu Siliwangi banyak berkelana ke berbagai daerah di Tatar Sunda. Ia sering menyamar sebagai rakyat biasa untuk mengetahui langsung kondisi kehidupan masyarakat. Dari perjalanan inilah ia belajar betapa luasnya tanah Sunda dan betapa beragamnya karakter rakyatnya. Kebijaksanaannya dalam menyikapi perbedaan membuatnya semakin dikagumi. Ia tidak pernah memandang rendah orang miskin dan selalu memberi teladan untuk berbuat adil. Seiring waktu, wibawanya semakin menguat. Banyak rakyat yang mulai percaya bahwa kelak di bawah kepemimpinannya, tanah Sunda akan menjadi makmur, tenteram, dan dihormati kerajaan-kerajaan lain. Nama Siliwangi pun mulai disebut-sebut sebagai pemimpin yang akan membawa kejayaan. Selain dikenal bijak, Prabu Siliwangi juga dikenal sebagai sosok yang sangat tangguh dalam medan pertempuran. Ia memimpin banyak latihan perang dan mempersiapkan prajuritnya dengan disiplin tinggi. Hal ini membuat banyak musuh enggan untuk mengusik tanah Sunda. Bahkan sebelum naik tahta, Siliwangi sudah dikenal luas sebagai ksatria pemberani yang tidak gentar menghadapi bahaya. Ketika ada ancaman dari luar, ia selalu berada di barisan terdepan, melindungi rakyatnya tanpa rasa takut. Keberanian itu pula yang membuat namanya harum, bukan hanya di kalangan rakyat Sunda, tetapi juga di kerajaan-kerajaan tetangga. Mereka menghormatinya sebagai ksatria sejati yang mengutamakan keadilan dan kebenaran. Pada akhirnya, perjalanan Prabu Siliwangi sebagai seorang pemimpin muda membuat rakyat semakin yakin bahwa ia adalah pilihan terbaik untuk menggantikan raja sebelumnya.
Ketika saatnya tiba, ia pun naik tahta menjadi Raja Pajajaran. Naiknya Prabu Siliwangi sebagai raja bukan hanya sekadar pergantian pemimpin, tetapi menjadi awal dari masa kejayaan besar bagi kerajaan Pajajaran. Rakyat menyambutnya dengan sukacita, dan sejak saat itu, nama Prabu Siliwangi benar-benar melegenda. Dari seorang anak kerajaan yang bijak, ia berubah menjadi penguasa besar yang kelak akan dikenang sepanjang masa. Bab pertama ini menegaskan, perjalanan awal hidupnya bukan hanya kisah seorang raja, melainkan simbol kebijaksanaan dan kekuatan tanah Sunda. Setelah resmi naik tahta, Prabu Siliwangi memimpin kerajaan Pajajaran dengan penuh kebijaksanaan. Di bawah kepemimpinannya, Pajajaran berkembang menjadi salah satu kerajaan paling berpengaruh di Nusantara. Ibu kota kerajaan berada di Pakuan, yang kini dikenal sebagai wilayah Bogor. Kota itu menjadi pusat perdagangan, budaya, dan pemerintahan. Jalan-jalan diperbaiki, pasar-pasar ramai, dan rakyat hidup dengan aman. Rakyat Pajajaran mengenang masa itu sebagai era emas, di mana keadilan ditegakkan dan kesejahteraan merata. Pedagang dari berbagai daerah datang ke Pajajaran, membawa hasil bumi, rempah, dan kain. Pajajaran bahkan dikenal hingga ke mancanegara sebagai kerajaan makmur dan damai. Inilah masa di mana nama Prabu Siliwangi benar-benar melambung, bukan hanya di tanah Sunda, tetapi juga di luar Pulau Jawa. Keberhasilan Pajajaran tak lepas dari strategi Prabu Siliwangi dalam membangun aliansi dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Ia bukan raja yang haus perang, melainkan pemimpin yang mengutamakan diplomasi. Dengan kebijakan ini, Pajajaran mampu menjaga hubungan baik dengan kerajaan di Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga kerajaan-kerajaan maritim di luar Jawa. Namun, bukan berarti Pajajaran lemah. Justru dengan diplomasi dan kekuatan militer yang seimbang, kerajaan ini disegani. Prabu Siliwangi selalu menekankan kepada prajuritnya untuk tetap siap sedia menjaga kedaulatan tanah Sunda. Kombinasi antara diplomasi dan kekuatan militer membuat Pajajaran berada di posisi yang stabil dan kuat. Selain diplomasi, Prabu Siliwangi juga memperhatikan pembangunan di bidang pertanian dan perdagangan. Pajajaran terkenal dengan tanahnya yang subur, sehingga hasil bumi melimpah ruah. Petani merasa dilindungi oleh kerajaan, dan pajak yang dibebankan pun tidak memberatkan. Dari hasil bumi itu, Pajajaran mampu membangun kekuatan ekonomi yang besar. Sungai-sungai besar dijadikan jalur perdagangan, dan pelabuhan Sunda Kelapa menjadi pusat aktivitas perdagangan internasional. Pedagang dari Tiongkok, India, bahkan Portugis, singgah untuk berdagang. Kejayaan ekonomi ini menjadikan Pajajaran salah satu pusat peradaban penting di Nusantara. Tidak hanya soal ekonomi, Prabu Siliwangi juga memperhatikan budaya dan tradisi. Di masa pemerintahannya, kesenian Sunda berkembang pesat. Wayang golek, degung, serta tarian tradisional semakin dikenal dan dilestarikan. Bahasa Sunda halus semakin diperkaya dengan nilai-nilai filosofi yang luhur. Prabu Siliwangi sendiri dikenal sebagai raja yang mencintai sastra dan budaya. Ia sering menghadiri pertunjukan seni rakyat, sehingga para seniman merasa dihargai. Dukungan itu membuat seni dan budaya Sunda bertahan hingga kini. Banyak nilai budaya yang kita kenal hari ini merupakan warisan dari masa kejayaan Pajajaran. Kejayaan Pajajaran di masa Prabu Siliwangi adalah bukti bahwa kepemimpinan yang adil dan bijaksana mampu membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Tidak hanya kuat secara militer, tetapi juga makmur secara ekonomi, kaya secara budaya, dan damai dalam hubungan diplomatik. Inilah masa yang sering disebut sebagai puncak kejayaan tanah Sunda. Kisah ini menunjukkan betapa besar pengaruh Prabu Siliwangi sebagai raja. Namun, di balik kejayaan itu,
tentu ada ujian besar yang harus dihadapi. Bab selanjutnya akan membahas tentang kebijaksanaan dan ajaran-ajaran Prabu Siliwangi yang membuatnya dikenang hingga kini. Prabu Siliwangi dikenal bukan hanya sebagai raja besar, tetapi juga sebagai guru kehidupan bagi rakyatnya. Ia selalu menekankan pentingnya hidup dengan prinsip kebenaran, keadilan, dan kesederhanaan. Salah satu ajarannya yang terkenal adalah silih asih, silih asah, silih asuh, yang berarti saling menyayangi, saling mengasah kemampuan, dan saling melindungi. Prinsip ini dijadikan dasar hubungan sosial masyarakat Sunda hingga sekarang. Prabu Siliwangi percaya, sebuah kerajaan tidak akan kuat hanya dengan senjata, tetapi dengan ikatan kasih sayang dan rasa persaudaraan antar rakyat. Itulah yang membuat Pajajaran bertahan dalam kebersamaan. Selain itu, Prabu Siliwangi juga dikenal sangat religius. Walaupun ada banyak versi tentang keyakinan yang dianutnya, namun yang jelas ia sangat menghormati nilai-nilai keagamaan. Ia sering menekankan bahwa seorang pemimpin harus selalu ingat kepada Yang Maha Kuasa. Dengan nilai spiritual itu, rakyat Pajajaran menjadi masyarakat yang taat, disiplin, dan penuh rasa syukur. Bahkan ketika menghadapi ujian besar, ajaran Prabu Siliwangi selalu menjadi pedoman. Ia tidak pernah memaksa rakyat untuk sama, tetapi selalu mengajarkan toleransi. Hal ini membuat Pajajaran menjadi tempat yang damai, meskipun masyarakatnya beragam dalam keyakinan. Ajaran Prabu Siliwangi juga mencakup hubungan antara manusia dan alam. Ia selalu menekankan pentingnya menjaga hutan, sungai, dan tanah agar tetap lestari. Rakyat dilarang merusak alam secara sembarangan, karena alam adalah sumber kehidupan. Filosofi itu membuat masyarakat Sunda hidup harmonis dengan lingkungannya. Bahkan hingga kini, nilai-nilai itu masih terjaga dalam budaya Sunda yang dikenal sangat mencintai kelestarian alam. Itulah mengapa banyak tempat di Jawa Barat yang masih menyimpan cerita mistis, karena dianggap sebagai warisan dari ajaran Prabu Siliwangi dalam menjaga kesakralan alam. Prabu Siliwangi juga memberikan teladan dalam hal kepemimpinan. Ia tidak hanya duduk di istana, tetapi sering turun langsung menemui rakyat. Ia mendengar keluhan mereka dan memberikan solusi dengan bijaksana. Hal ini menumbuhkan rasa hormat dan cinta rakyat kepadanya. Baginya, seorang raja bukanlah penguasa mutlak, melainkan pelayan rakyat. Filosofi kepemimpinan ini membuat rakyat percaya dan setia kepadanya. Hingga kini, banyak orang Sunda menjadikan Prabu Siliwangi sebagai simbol pemimpin ideal. Kebijaksanaan Prabu Siliwangi tidak hanya berhenti di masanya, tetapi diwariskan turun-temurun. Nilai-nilainya hidup dalam budaya, sastra, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Sunda. Inilah yang membuat nama Prabu Siliwangi tidak pernah hilang dari ingatan. Ia bukan hanya seorang raja, tetapi juga guru, pemimpin, dan teladan. Namun, meskipun bijak dan disegani, Prabu Siliwangi tetap harus menghadapi ujian besar yang menguji kesetiaan rakyat dan kekuatan kerajaan. Bab berikutnya akan menceritakan tentang pertarungan besar dan ujian yang harus dihadapi oleh Sang Raja Agung. Tidak ada kerajaan yang abadi tanpa ujian. Begitu pula dengan kerajaan Pajajaran. Di masa Prabu Siliwangi, ancaman datang dari berbagai pihak, baik dari luar maupun dalam kerajaan. Salah satu tantangan terbesar adalah masuknya pengaruh baru dari luar, termasuk penyebaran agama yang berbeda dengan keyakinan mayoritas rakyat Pajajaran. Hal ini memicu gesekan, bahkan di dalam keluarga kerajaan sendiri. Dikisahkan, putra Prabu Siliwangi ada yang memeluk keyakinan baru, sementara sang raja tetap mempertahankan ajaran leluhur. Perselisihan ini menjadi salah satu ujian terbesar dalam sejarah Pajajaran. Selain itu, kekuatan politik dari luar juga mulai menekan.
beberapa kerajaan tetangga mulai berusaha memperluas pengaruhnya. Pajajaran yang makmur tentu menjadi incaran. Perdagangan di pelabuhan Sunda Kelapa yang ramai dengan pedagang asing menarik perhatian bangsa-bangsa lain yang ingin menguasainya. Konflik dengan Portugis dan kerajaan pesisir membuat Pajajaran harus memperkuat pertahanannya. Prabu Siliwangi yang cinta damai terpaksa harus mengerahkan kekuatan militer untuk melindungi kedaulatan kerajaannya. Di tengah tekanan itu, Prabu Siliwangi tetap berusaha menjaga keutuhan rakyat. Namun, semakin lama, situasi semakin sulit. Perbedaan pandangan dalam keluarga kerajaan melemahkan kekuatan Pajajaran. Sebagian rakyat mulai mengikuti keyakinan baru, sebagian tetap setia pada ajaran lama. Perpecahan ini membuat Pajajaran goyah. Meski begitu, Prabu Siliwangi tetap dihormati. Ia memilih jalan bijaksana, tidak dengan kekerasan, tetapi dengan nasihat dan doa. Namun, sejarah mencatat, perpecahan itu akhirnya memperlemah Pajajaran. Salah satu kisah paling terkenal adalah saat Prabu Siliwangi menghadapi situasi di mana ia harus memilih, bertahan dengan keyakinannya atau mengikuti perubahan zaman. Dikisahkan, pada akhirnya, Prabu Siliwangi memilih untuk tidak meninggalkan ajaran leluhur. Dalam legenda, ia bersama para pengikut setianya melakukan tapa dan menghilang ke dalam hutan. Banyak orang percaya, Prabu Siliwangi berubah menjadi harimau putih, simbol kekuatan dan penjaga tanah Sunda. Kisah ini menjadi salah satu legenda paling kuat dalam budaya Sunda hingga sekarang. Ujian besar itu memang membuat Pajajaran mengalami masa sulit. Namun, nama Prabu Siliwangi justru semakin harum. Ia dikenang sebagai raja yang setia pada keyakinannya, bijak dalam menghadapi perpecahan, dan rela berkorban demi rakyatnya. Meski kerajaan mengalami kemunduran, warisan nilai Prabu Siliwangi tetap hidup. Dari ujian ini, kita belajar bahwa kejayaan bisa runtuh, tetapi kebijaksanaan dan teladan seorang pemimpin akan selalu abadi. Prabu Siliwangi memang sudah lama tiada, tetapi namanya tetap hidup dalam hati masyarakat Sunda. Ia bukan hanya dianggap sebagai raja, tetapi juga sebagai simbol kekuatan, kebijaksanaan, dan pelindung rakyat. Banyak tempat di Jawa Barat yang dikaitkan dengan jejaknya. Gunung Salak, Gunung Gede, hingga hutan-hutan lebat sering dianggap sebagai wilayah keramat peninggalan Prabu Siliwangi. Rakyat percaya, roh sang raja masih menjaga tanah Sunda dalam wujud harimau putih yang sakral. Warisan terbesarnya bukan hanya pada visi kerajaan, tetapi pada nilai budaya dan ajarannya. Filosofi silih asih, silih asah, silih asuh masih dipegang erat masyarakat Sunda hingga hari ini. Ajaran itu menjadi panduan dalam hidup bermasyarakat, menjaga persatuan, dan membangun kebersamaan. Bahkan dalam dunia modern, ajaran Prabu Siliwangi tetap relevan. Banyak tokoh masyarakat dan pemimpin Sunda yang menjadikannya sebagai inspirasi kepemimpinan. Selain ajaran, legenda tentang Prabu Siliwangi juga menjadi bagian penting dari identitas Sunda. Cerita tentang beliau yang berubah menjadi harimau putih, tentang kesaktiannya, serta kebijaksanaannya, terus diwariskan dari generasi ke generasi. Cerita itu tidak hanya hidup di mulut rakyat, tetapi juga dalam kesenian, sastra, hingga pertunjukan wayang golek. Dengan cara ini, Prabu Siliwangi tidak hanya menjadi tokoh sejarah, tetapi juga tokoh budaya yang hidup dalam imajinasi masyarakat. Kisah Prabu Siliwangi juga menjadi simbol persatuan. Meski Pajajaran akhirnya runtuh, semangat yang ditinggalkan tidak pernah padam. Banyak tokoh Sunda setelahnya menjadikan semangat Prabu Siliwangi sebagai penyemangat perjuangan. Dari masa kerajaan, penjajahan, hingga zaman modern, nama Prabu Siliwangi selalu disebut sebagai lambang keberanian dan kebijaksanaan.
Ia adalah warisan yang tidak lekang oleh waktu. Akhirnya, legenda Prabu Siliwangi bukan hanya milik orang Sunda, tetapi juga milik seluruh bangsa Indonesia. Dari kisahnya kita belajar arti kepemimpinan yang adil, cinta tanah air, dan menjaga persatuan. Hingga kini, ketika nama Prabu Siliwangi disebut, kita tidak hanya mengingat seorang raja, tetapi juga sebuah simbol kebijaksanaan yang abadi. Itulah sebabnya, legenda Prabu Siliwangi akan terus hidup, menjadi cahaya bagi generasi yang akan datang. Itulah kisah tentang Prabu Siliwangi, raja besar dari Pajajaran yang tidak hanya dikenal sebagai penguasa, tetapi juga sebagai simbol kebijaksanaan dan penjaga tanah Sunda. Dari kisah ini kita belajar bahwa kejayaan sebuah kerajaan bisa saja runtuh, tapi nilai dan teladan seorang pemimpin sejati akan selalu hidup sepanjang zaman. Legenda Prabu Siliwangi hingga kini masih menjadi kebanggaan, bukan hanya bagi masyarakat Sunda, tetapi juga bagi seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir orang dengan tangan terlipat. Kalau kalian suka dengan kisah-kisah sejarah dan legenda Nusantara, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sejarah dan tetap bangga dengan warisan leluhur kita.